Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang masa-masa sekolah saya saat SMA. Mereka bilang, masa-masa terindah pada sekolah itu masa-masa saat SMA. Mereka juga bilang, masa-masa SMA itu penuh dengan keuuan, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang, dan pasti itu adalah momen-momen yang tidak pernah dilupakan oleh mereka. Tapi pada kehidupan saya pribadi, saya tidak merasakan keuuan tersebut yang seperti yang saya lihat di TikTok, di Twitter, di Instagram, dan lain-lain. Malah justru masa SMA itu yang membuat saya pusing, bahkan stres gitu loh. Kenapa enggak? Bayangin aja, PR di mana-mana, tugas online, tugas kelompok, belum lagi saya yang ikut les di luar sekolah kan. Dan pasti banyak lagi kegiatan di luar lain. Ya mungkin itu nasib saya jadi lulusan angkatan corona kali ya. Nah, kebetulan nih aku di sini lulusan tahun ini di tahun 2020 yang banyak yang bilang aku itu lulusan angkatan corona atau COVID-19. Nah, menurut aku nih ya, banyak banget nih yang bilang di aku, enak ya lulusan di tahun ini di tahun 2020, nggak ada kata nama ujian, nggak ada tantangan sama sekali, nggak ada apa-apanya, namanya kita di rumah aja kita langsung lulus. Banyak banget yang bilang kayak gitu. Tapi menurut aku emang enak kita lulus tahun ini, emang enak, aku emang enak karena kita nggak ada apa-apanya, kita langsung main lulus aja gitu. Tapi ada tapinya nih. Pertama, kita nggak ada yang namanya coret-coret ataupun coret-coret baju lah, nggak ada. Yang itu yang pasti ditunggu oleh siswa kelas 3 SMA untuk merayakan kelulusannya gitu, nggak ada sama sekali. Untuk perpisahan ataupun graduation juga nggak ada sama sekali. Kali ini saya akan membahas tentang sakit hati. Apa sih sakit hati itu? Sakit hati itu membuat kita merasa kesal atau merasakan gelisah yang berlebih ketika kita mendapatkan perkataan yang kurang pantas dilontarkan oleh orang lain menuju kita. Kalian pasti pernah merasakan sakit hati, entah itu dibuat oleh teman, dibuat oleh sahabat kalian, entah dibuat oleh keluarga kalian sendiri. Tapi pernahkah kalian ketika rasa sakit hati, jangan pernah berpikir untuk membalas perlakuan orang-orang tersebut. Kenapa? Kalian sama aja dengan orang tersebut. Ketika kalian merasa sakit hati, feeling unworthy, feeling useless, atau merasakan overthinking yang berlebih, cukup untuk berpikir, datang kepada Tuhan dan berdoa. Kenapa? Ketika kalian memiliki masalah, jangan terlalu fokus pada masalah tersebut. Fokuslah pada gimana cara untuk jalan keluar dari masalah tersebut. Kali ini kita akan membahas kenapa sih kok kita bisa susah move on dari mantan. Bahasan yang menarik ya. Kamu pasti udah senyum-senyum sendiri nih. Kamu yang senyum-senyum sendiri jadi tersangka utamanya loh. Kok bisa? Karena kamu yang senyum sendiri masih merasa atau bahkan pernah merasa susah move on dari mantan. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan kamu susah move on dari mantan sampai detik ini? Bicara soal mantan ya, banyak dari kalian mungkin yang bertanya-tanya, mantan tuh makhluk apa sih, Mbak? Kok bisa hinggap terus di pikiran kita? Oke. Mantan itu sebenarnya manusia yang pernah ada, yang pernah menjadi bekas dalam tanda kutip, pernah ada dalam hidup kita. Sukses adalah kemampuan untuk menjalani kehidupan sesuai keinginan kita dan menikmati apa yang kita inginkan, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kita sayang. Ciri-ciri orang yang sukses: tidak menganggap sebuah kesalahan sebagai akhir,
mampu menerima siapa diri kita dan apa kemampuan kita, memiliki tujuan dan bekerja keras untuk meraih tujuan tersebut. Kebiasaan orang sukses. 1. Memiliki target harian. 2. Tidak pernah berhenti mencoba, tidak pernah berhenti belajar. 3. Menambah pertemanan. Hai, kali ini saya mau menceritakan pengalaman cinta segitiga saya. Kalian semua pasti pernah mengalami kan yang namanya cinta segitiga. Gak enak kan? Gini aja, langsung to the point aja ya. Dulu kejadian ini terjadi waktu kelas 2 SMA. Waktu itu aku ditaksir sama kakak kelas aku. Kakak kelas aku. Dia ngedeketin aku. Dia bilang ngomong sayang ke aku. Dia udah suka aku waktu aku udah kelas 1. Dia itu udah suka sama aku, tapi aku nggak tahu. Terus dia baru ngomong sayangnya kan waktu kelas 2 itu. Dia ngomong sayang, terus perhatian, ya sewajarnya orang yang deketin cewek. Tapi dia tuh gak kunjung ngasih kepastian gitu. Asik ya udah mau nonton video ini. Maaf kalau ada kata-kata yang belibet, kata-kata yang tidak pas atau gimana, maaf sekali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.